Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Timur Pradopo dengan NPM 2054151011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama adalah pendahuluan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa diakui dijamin hak asal-usul dan hak tradisionalnya di dalam pengaturan dan pengurusan masyarakat. Dukungan dari pemerintah untuk memprioritaskan sektor pariwisata sangat baik. Pemerintahan menetapkan 10 destinasi kawasan strategis pariwisata nasional atau disebut sebagai 10 Bali Baru. Penetapan KEK Mandalika diharapkan dapat menjadi katalitas terhadap sektor pariwisata di Lombok yang selama kurun waktu 10 tahun berakhir mengalami perkembangan yang cukup baik. Tujuan program ITDC tersebut sejalan dengan arah dan pengembangan desa wisata. Hal ini menjadi kekuatan internal Lombok Tengah yang merupakan wilayah KEK Mandalika. Bab kedua, metodologi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan pendekatan penelitian menggunakan mixed method, metode kualitatif dan program pengumpulan data. Bab 3, hasil dan pembahasan. Pada tabel di atas, kawasan ini barisan dengan beberapa desa yang memiliki potensi wisata seperti Desa Sengkol, Rambitan, Martak, dan Selong Balanak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merespon baik dengan penetapan 90 desa wisata. Perencanaannya terintegrasi antara kawasan strategis pariwisata daerah dan desa wisata yang telah ditetapkan. Pada gambar di atas menyatakan bahwa destinasi wisata yang diminati Wisman adalah atraksi alam, adat budaya lokal, paket bulan madu, dan penyewaan kapal pesiar. Potensi baru untuk kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok berasal dari negara Brazil, Rusia, dan India, Cina yang disebut dengan istilah BRIC. Pada tabel di atas, atraksi wisata merupakan salah satu komponen utama yang memberikan dorongan bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas pariwisatanya. Atraksi wisata andalan di Lombok Tengah berupa wisata alam dan budaya serta didukung produk unggulan kerajinan tangan. Atraksi wisatawan seperti pantai, gunung, agrowisata hijau, air terjun memiliki pesona keindahan. Rata-rata nilai atraksi desa wisata di Lombok Tengah berkisar sebesar 3,1 dengan skor atraksi tertinggi pada Desa Sade di Desa Rambitan dan Desa Ende di Desa Sengkol dengan wisata budaya. Atraksi wisata budaya banyak ditemukan di desa-desa yang masih dihuni oleh suku Sasak yang mempertahankan kearifan lokal dan tradisi dengan baik secara turun-temurun. Budaya kesenian Lombok Tengah beragam seperti tari duel, peresenan, gedong belik, mimertak, nyongkolan, tradisi ngumbuk. Pada tabel 4 di atas, sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sudah diaspal dan hanya sebagian kecil saja yang permukaannya kerikil dan tanah. Adapun kondisi jalan pada lokasi kajian hasil pengukuran aspek kesadaran masyarakat di Lombok Tengah masih di bawah nilai 3,0 yaitu berkategori kurang. Pada umumnya nilai kerahmatahan sudah baik, namun kepedulian berpartisipasi dan kesiapan masyarakat sebagian besar rendah. Destinasi Desa Sade dan Desa Ende memiliki nilai yang baik karena destinasi budaya sudah terbentuk sehingga kelompok masyarakat lebih sadar akan potensi budayanya. Tantangan pengembangan pariwisata di Lombok berasal dari partisipasi masyarakat lokal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kepariwisataan. Investasi pada sektor pariwisata di Lombok Tengah sebagian besar masih didominasi pendatang luar, seperti halnya Desa Kuta sebagai pusat kawasan Mandalika. Warga desa kurang berdayakan sebagai tenaga kerja. Sektor pariwisata sebagian besar kebingungan dalam menentukan usaha apa yang harus diupayakan. Pada tabel di atas, data desa yang memiliki BUMD desa yaitu 55 dan jumlah yang aktif hanya 25 BUM desa. Adapun jenis usaha BUM desa yang dimiliki oleh desa wisata yang ada di Lombok Tengah.
Pada tabel di atas, proses pengembangan desa wisata memerlukan kajian tentang identifikasi kekuatan dan kelemahannya sehingga dalam pengambilan strategi dapat dilakukan dan tepat sasaran. Kesadaran sabta pesona dan partisipasi masyarakat desa akan pariwisata perlu ditingkatkan untuk mengetahui status kemajuan desa. Analisis sektor menunjukkan identifikasi desa wisata pada beberapa aspek identifikasi desa wisata beberapa aspek atraksi dan aksesibilitas memiliki nilai yang baik, namun amenitas, kesiapan masyarakat dan lembaga pengelolaan masih mempunyai nilai rendah. Status desa wisata di Lombok Tengah sebagian besar sebagai rintisan dengan indeks desa wisata pada rentang 1,8 sampai 2,60 pada 5 destinasi. Ciri-ciri desa wisata rintisan yaitu masih potensi yang dikembangkan sebagai destinasi, sarana prasarana masih terbatas, masih sedikit pengunjung yang datang, umumnya dari masyarakat sekitar, kesadaran masyarakat akan potensi belum tumbuh dan masih sangat butuh pendampingan dari pemerintah dan swasta. 4. Kesimpulan. 1. Identifikasi potensi desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah berupa atraksi alam, budaya, dan buatan atau kreativitas masyarakat desa. Nilai atraksi baik dengan nilai rata-rata dengan destinasi budaya dianggap paling baik untuk menarik minat wisatawan. Identifikasi aksesibilitas mendukung pengembangan desa wisata, sedangkan amenitas, kesiapan masyarakat dan lembaga pengelolaan dinilai belum optimal. 3. Pengembangan desa wisata di Lombok Tengah terdiri atas 3 status tahapan, yaitu rintisan atau berpotensi, berkembang, dan maju. Sebagian besar destinasi berada pada status rintisan karena desa wisata baru terbentuk dengan kunjungan dan masyarakat sekitar dan kesadaran masyarakat akan potensi wisatanya belum tumbuh. Skema pengembangan desa wisata harus masuk dalam program kegiatan perencanaan desa RPJMdes. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengikat komitmen pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.